English. Mohon izin Kak, ini kayaknya dari tadi agak macet ya Kak. Kendala sinyal jadi putus-putus. Bentar ya. Eh, Kak Vilea Ananda apa? Ini mohon maaf Kak, tapi sepertinya kendala sinyal ya, jadi nggak ada suaranya. Oke, ini aku ganti ke device handphone aja kan. Halo Kak, Ini suara aku kedengeran nggak ya? putus-putus ya Kak. Ini baru agak kedengaran tapi masih agak putus-putus. Sharing screen-nya masuk atau enggak? Ya, ya baru masuk Kak. Aduh, maaf banget Kak, kan ini agak putus-putus tadi. Masuk ya. Ya, Oke. Bentar ya. Halo. Coba ini aku pakai apa namanya? Untuk suaranya aku pakai HP ya. Tapi ya. sharing screen-nya aku pakai laptop, nggak apa-apa ya? Oke, baik. Nggak apa-apa Kak. Takutnya soalnya kayaknya ini nge-lag deh. Iya, Oke. boleh Nah, Kak. ini udah muncul kan ya untuk sharing screen aku. Sudah Kak. Oke. Nah, ini aku apa namanya jelasin dulu untuk company profile PT Teks Murah sendiri. Jadi sebenarnya untuk PT Teks Murah ini kita itu kan bergerak di bidang apa namanya spesialis kontraktor spesialis lantai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk di sini bisa dilihat untuk visi misinya, terus juga untuk apa namanya tentang kita. Jadi tuh PT Teks Murah itu apa ya berdirinya di tahun 1986. Nah, ini pertama itu kita ada di Bandung gitu. Nah, sampai saat ini kita punya kantor itu ada di Bandung, ada di Bali, sama di kantor utamanya untuk para kita-kita nih yang kerja itu ada di Kemayoran gitu. Nah, ini bisa dilihat historinya. Jadi perjalanan PT Teks Murah dari awal dia
apa namanya dia bangun gitu ya, maksudnya berdiri sampai di tahun 2018 gitu. Bahkan sampai saat ini. Nah, kemudian bisa dilihat untuk legal apa namanya company legalnya sama affiliation-nya di sini. Jadi emang perusahaan kita tuh udah bisa dibilang udah lumayan besar lah ya, karena juga udah ada apa namanya standar hukumnya juga. Nah, kalau misalnya untuk secara legalnya perusahaan kita itu ada di mana di SCBD, di gedung S2BZ. Nah, tapi itu hanya untuk apa ya, gedung legalnya aja gitu, bukan untuk gedung operasional. Seperti itu. Nah, ini di sini bisa dilihat untuk nilai-nilai yang ada di PT Teks Murah, yaitu yang pertama teamwork, terus juga untuk extra added value, utility, responsible and integrity, dan yang lain-lainnya. Jadi memang di sini kita punya company value lumayan banyak gitu ya. Jadi kan karena setiap perusahaan itu memang punya nilai-nilai perusahaan tersendiri gitu kan. Nah, ini untuk nilai perusahaan kita seperti ini. Kemudian juga ini ada organisasi strukturnya. Jadi ada presdirnya, terus yang di bawah itu kita punya direktur. Nah, di sini juga ada GM. Jadi kalau di kita itu memang untuk yang beroperasi di kantor itu memang nggak banyak orangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih di kantor tuh paling cuma sekitar 15 orang. Memang yang untuk benar-benar ibaratnya kayak cuma yang mengurusi administrasi lah, bagian administrasinya aja gitu, kayak HRD-nya, terus untuk finance-nya, kemudian juga untuk yang apa namanya, untuk sales support seperti itu. Nah, yang kayak gitu-gitu kita di kantor semua, kecuali kalau misalnya yang memang mereka bekerja di lapangan kan, kayak karena kita bekerja apa namanya kita di bidang kontraktor ya, jadi kan memang lebih banyak di lapangan kan, lebih banyak proyek gitu, dan itu kebanyakan memang orang lapangan gitu. Nah, kemudian ini juga untuk logonya bisa dilihat, jadi kayak cuma apa ya, goresan gitu aja sih, kayak goresan cat apa di splash gitu. Nah, kemudian ini untuk produk-produk kita sendiri. Yang pertama ini kita punya apa namanya tenis court project. Jadi kita itu khusus untuk mengurusi kayak lapangan olahraga. Terus juga untuk finishing, misalnya ini rusak nih, kayak lapangan UNJ kan udah rusak banget tuh ya. Udah kayak bopeng-bopeng gitu kan. Nah, misalnya mau pakai jasa kita nih untuk misalnya recovery-nya gitu ya, untuk recovery-nya, terus pakai jasa kita untuk ngecatnya atau polishing-nya kayak gitu. Nah, kita ngurusin juga ini untuk lapangan tenis. Terus juga kemudian untuk kayak lapangan olahraga nih bisa dilihat di sini kayak kan kadang kalau apartemen tuh punya lapangan ya. Nah, kayak gitu kita juga nangani seperti itu. Kalau ini bisa dilihat juga di sini ada trek lari, terus juga ini kayak apa taman bermain kali ya, taman bermain tapi yang indoor gitu. Nah, ini kita juga ngurusin, terus kemudian juga lapangan olahraga. Nah, di sini untuk bahannya sendiri kita tuh punya banyak, kayak di sini ada rubber. Rubber itu biasanya dipakai untuk orang yang kayak untuk jogging gitu. Kemudian juga ini untuk akrilik, plexi, jadi memang macam-macam. Terus juga untuk apa namanya trek lari kita juga punya bahan sendiri. Nah, di sini kita itu juga bukan hanya jasa aja ya, tapi kita dari bahannya pun dari kita juga gitu. Jadi kita memang memproduksi sendiri juga gitu. Kemudian, nah ini bisa dilihat kalau kalian tahu, kalau kalian pernah ke Lenteng Agung nih jalannya. Ini tuh kita juga yang bikin trotoarnya. Jadi kita di sini udah banyak juga ya proyek sama Kemen PUPR. Jadi untuk kayak trotoar, nah itu tuh nih salah satunya contohnya di trotoar Lenteng Agung ya kan, terus juga ada di trotoar Sunter gitu. Nah itu juga kerjaan kita gitu.
Nah, terus ini untuk produk sama servicesnya, kita yang pertama itu ada decorative flooring. Nih, yang pertama itu bahannya ada brick form untuk dekoratif konkret. Biasanya untuk trotoar kita pakainya dekoratif konkret gitu. Terus kalau misalnya kayak di mall atau perumahan gitu, kita pakainya yang apa namanya bahan yang ini gitu untuk flooringnya. Terus juga nih, kayak misalnya ini di Starbucks ya. Ini tuh kita pakai terrazzo. Terrazzo tuh jadi kayak apa ya bahan dari lantainya itu sendiri gitu. Beda ya sama keramik. Kalau ini tuh lebih ke dia mirip keramik tapi apa namanya ada motifnya dan juga bahannya tuh memang beda sama keramik gitu. Jadi memang lebih tebal tapi memang dikhususkan untuk lantai gitu. Bukan untuk kayak trek lari kan beda tuh ya beda beda bahan gitu. Nah, kemudian ini juga ada terrazzo. Terrazzonya yang tadi saya bilang kan biasanya dipakainya untuk di rumah nih kan banyak kan kayak perumahan kan, apa sih kayak rumah-rumah yang mewah gitu kan nggak mau ya cuma pakai keramik doang atau yang simpel doang gitu kan. Jadi dia maunya yang mungkin agak lebih mewah gitu kan. Jadinya pakai ini. Kemudian juga untuk kayak trek jalan di taman nih, kan pernah lihat ya kalau di taman kan rada geradakan gitu kan. Apa namanya tanah, apa bukan tanah, ya trek jalannya itu gitu kan. Nah, kemudian ini juga untuk karpet gitu ya, stone karpet. Jadi apa namanya bahannya tuh bukan keramik tapi lebih ke karpet tapi yang apa ya yang keras gitu loh. Karpet tapi keras gitu. Jadi bukan keramik dan memang bukan yang licin jatuhnya gitu. Nah, ini foto-fotonya untuk running track. Terus ini kan bisa dilihat di situ bahannya kan kayak apa ya apa namanya untuk trek lari sendiri tuh jadi dia rada kasar ya gitu kan nggak bisa yang licin nggak bisa juga yang apa namanya yang memang eh, beda sama yang rubber kayak gitu kalau rubber kan dia agak empuk dan membel gitu kan ya nah ini tuh enggak dia memang yang kayak emang jalanan gitu ini trek lari kemudian juga ini untuk tenis atau bisa juga untuk volley gitu ya lapangan basket. Nah baru-baru ini tuh kita ini untuk basketnya tuh ini di apa namanya futsal juga nih jadi kita juga punya yang apa kayak rumput-rumput untuk futsalnya gitu juga kita produksi sendiri. Nah baru-baru ini belakangan ini kita baru nyelesain proyek di UI di psikologi UI gitu. Jadi itu kita apa bikin lapangan basket di sana gitu. Apa namanya untuk prosesnya ada di YouTube PT Teks Murah sih. Nah ini untuk futsal bisa dilihat juga untuk kayak apa namanya yang ada bahan rumput-rumputnya segala macam nih running track dan lain-lain. Nah ini kalau misalnya untuk yang trotoar ya, nah ini nih ini juga kita yang bikin nih. Nih yang aku bilang tadi di Sunter, jalanan ininya itu proyek kita gitu. Jadi ini kita yang bikin. Kemudian juga untuk apa nih jalanan di BNI 46 gitu. Terus juga kita bikin untuk apa dekoratif konkretnya nih kayak gini bisa dipakai untuk yang apa namanya untuk sepedahan ya kayak sepeda yang kayak gini nih sama untuk trotoar juga gitu. Nah, ini tadi udah. Nah, ini kita biasanya kerjasamanya sama ini nih, yang udah pernah jadi klien kita gitu ya. Bisa dilihat di situ untuk otomotif kita punya Astra, ada Unilever juga, kemudian juga ada Daihatsu, terus yang lain-lain Toyota segala macam. Nah, kemarin ini untuk yang UI itu kita dapat jadi gini, UI-nya itu punya sponsor, disponsorin sama Mercedes gitu. Jadi kayak kita juga kerjasama sama si Mercedes itu gitu. Nah kemudian untuk ini Pertamina juga pernah pakai kita, terus juga yang lain-lainnya nih untuk oil and gas, untuk sport center kayak CGP, GBK, terus juga gym.
Kalau untuk taman bermain kayak nih GWK Bali, terus apa The Jungle dan segala macam bisa dilihat Coca-Cola, Philips gitu. Jadi memang kita udah lumayan banyak punya klien yang apa ya, yang punya nama lah gitu. Dan untuk kalau kampus-kampus juga kayak kampus ya kayak tadi UI gitu kan. Terus juga waktu itu kita pernah punya apa project di CP Central Park Jakarta. Nah, itu kita bikin di tamannya itu. Jadi di tamannya itu untuk lantainya semua kita yang ngerjain gitu. Nih untuk sekolah tuh udah nih ada UI, ada Telkom, Trisakti, Mercu, Binus, UBM gitu. Udah lumayan banyak lah gitu, udah sama Agung Podomoro juga, Ciputra. Nah, kemarin ini sebenarnya apa namanya, kita tuh mau kerja sama UNJ kan. Karena kalian lihat sendiri lapangan UNJ seperti apa ya kan, yang sekali jatuh langsung kebeset kan, langsung berdarah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk jadi kita tuh masih apa ya, masih berusaha lah untuk masuk ke UNJ gitu, karena memang kan agak susah ya untuk UNJ-nya juga karena kan anggarannya juga dari pemerintah gitu. Karena kebanyakan di sini yang lebih kita bisa masuk ke sekolah swasta gitu kan, karena sekolah swasta kan dia memang anggarannya dari mereka sendiri gitu kan, nggak dari pemerintah. Kalau misalnya apa kayak kampus negeri kan kebanyakan ada yang bisa kampusnya nganggarin sendiri, ada juga yang memang udah di apa ditentuin dari pemerintah gitu kan. Jadi ya doain aja ya, semoga di WNJ bisa masuk. Oke, mungkin itu aja sih ya. Nah, di sini sekarang itu aku kerjanya di yang kantor di Kemayoran, itu di Dakota. Nah, ini kalau apa namanya, Raffi sendiri dari jurusan mana kan ya? Dari Kakak dari mana? Ya. Nah, itu apa namanya, sama apa dekannya kan Pak Indra ya Ya, di FE. betul. Nah, kemarin itu aku untuk magang ini, tunggu aku pakai. Oke, ini aku tuh kemarin udah apa namanya, udah masukin untuk proposal magang kerja. Jadi kita PT Texmura itu kerjasama sama sama FE gitu. Jadi dan itu kan ternyata apa namanya, ternyata eh, harus kerjasamanya tetap ke prodi ya gitu. Nah, jadi kemarin udah ngomong sama Pak Herman juga untuk apa ya, melakukan hmm, kerjasama secara resmi gitu, karena kan kita maunya bukan hanya kayak kemarin tuh pas kita ngirim gitu ya, ngirim email sama hard copy-nya terus cuma di-blast ke mahasiswa aja gitu kan. Nah, kita tuh nggak pengen cuma sebatas itu aja gitu. Jadi memang pengen yang berkelanjutan dan alhamdulillahnya udah tercapai itu kerjasamanya. Jadi bakal lebih gampang kalau misalnya kalian nanti mau magang, itu bakal langsung diarahin ke sini gitu. Nah, ini kamu semester 6. Aku semester 5. Mau semester 5. Semester Eh, 7, Kak. berapa? Ya, mungkin 6 mau ada ke yang 7. 7. Nah, Ya, berarti kamu lagi mau PKL ya atau memang udah? iya, iya. Lagi mau udah sih, cuman boleh kan ikut lagi. Oh, gitu. Dari prodi mana tuh? Akuntansi. Oh, dari akun. Nah, akun juga aku udah ngasih ke Pak Indra untuk akun. Nanti di sini aku bakal ini ya untuk posisi-posisi di perusahaan kita berdasarkan apa ya jurusannya, kan tadi kamu ada mene sama ini ada akun kan. Nah, coba bentar aku buka PPT-nya. Nih. Oke.
Nah, jadi di sini kalau untuk yang mene, khususnya buat mene kan, mene itu ada peminatannya 3 kan ya, finance, marketing, sama SDM kan. Nah, kalau untuk di sales admin ini, kita butuh untuk manajemen yang pemasaran. Nah, Riva sendiri itu apa ngambilnya? Udah ngambil konsen belum? Udah milih Baru konsen belum? semester ini kan, semester depan baru mau ngambil konsen. Aku sih pengennya SDM, Kak. Bagus, Kalau bagus. Iya, tidak ya. ya. SDM aja, SDM. Kak Velia apa? Aku SDM. Oh, boleh nanti tanya-tanya ya, Kak. Boleh banget. Oh, tapi di semester ini udah itu kan ya, udah milih dosen pembimbing kan untuk PKL Eh, sama. udah sempat ada G-Farm-nya, tapi belum berlanjut sih, Kak. Oh gitu, Hmm. oke. Nah, kalau misalnya di akuntansi sendiri itu ada peminatan juga nggak tuh? Ada Kak, Apa aja? ada audit, ada keuangan, ada pajak, Oh gitu, sama kamu ngambil pembuat. apa? Kayaknya aku audit. Audit. Oh, susah juga ya jadi auditor. Nah, kalau di sini untuk sales admin sendiri kita lebih ke manajemen marketing karena bisa dilihat nih di sini kualifikasinya minimal semester 7 atau lulusan baru gitu ya. Terus juga membantu pendaftaran e-proc. E-proc ini tuh kayak aplikasi untuk perusahaan entry data gitu. Kayak kemarin itu kita punya e-proc sama Ancol kan. Jadi nanti di situ kita masukin tuh kayak legalitas perusahaan, terus juga untuk pekerja-pekerja kita dikasih tahu tuh di situ semua. Jadi itu kayak aplikasi untuk mencantumkan bahwa PT Teks Murah tuh bekerja sama sama klien tersebut gitu. Nah, ini yang penting bagi untuk sales admin ya, karena kan dia harus ngubungin calon customer. Jadi di sini kita kan punya sales ya. Kita punya sales itu kan tujuannya dia menjual produk kita, menjual jasa kita ke klien, ya kan? Jadi setelah mereka mendapatkan klien tersebut, nah sales admin ini yang bakal nge-follow up sales admin ini yang bakal nge-follow up si calon customer ini sampai dia mau nih kerja sama-sama kita gitu. Nah, itu sebenarnya tantangannya jadi sales admin. Jadi memang orang kan kalau ini ya kan aku nih buka aku nge-post job di Indeed kan dari perusahaan kita. Nah, itu udah jelas ditulis sales admin intern ya kan. Tapi misal ini tuh apa ya, kalau admin itu nggak tahu kenapa yang daftar tuh pasti banyak banget, kayak bisa seratusan lebih, tapi itu yang benar-benar qualified itu paling cuma 20-an gitu. Jadi karena orang nganggap tuh admin ya kan, paling jadi admin ngapain sih, nggak ngurusin chat orang doang atau nelponin. Padahal dia nggak tahu sebenarnya itu tuh lebih dari itu gitu. Kamu harus bisa ngeyakinin orang untuk pakai jasa kita loh, untuk bisa beli produk kita loh, dan itu susah banget gitu. Buat orang yang nggak punya kemampuan untuk komunikasi dan punya ngajak orang untuk beli itu tuh nggak bakal bisa gitu. Ada orang yang memang dia itu bisa bisa menjual sesuatu ke orang. Ada juga yang pas misalnya baru aja ngomong, orang tuh udah nggak tertarik gitu ya kan. Ada aja tuh yang lu mau beli nggak misalnya gitu kan, lu mau beli nggak, enggak deh kayaknya nggak menarik nih apa yang lu pasarin gitu kan. Tapi yang namanya sales itu dia harus bisa loh ngejual itu gitu, ngejual apa yang mau dia jual gitu, dan itu susah gitu kan. Jadi orang mikir tuh kayak elah admin paling ngapain sih gitu, jadi kayak menggampangkan gitu, padahal sebenarnya tugasnya tuh susah banget gitu. Nah, terus ini kalau ini udah basic lah ya, punya kemampuan komunikasi udah pasti, negosiasi juga iya, terus juga bisa kerja sama tim gitu. Karena kan kamu di sini walaupun kalau untuk di setiap posisi ini kita butuh 1 orang doang sih.
karena apa namanya untuk jadi kayak misalnya untuk anak magang kita kan di sini bisa dilihat nih 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya memang mau gantian sama temennya, kalau temennya mau nunggu selama 3 bulan, jadi bisa gantian sama kamu gitu. Nah, terus juga bisa ini basic lah ya untuk Microsoft Office segala macam. Itu untuk sales admin. Kalau untuk pemasaran itu lebih ke pemasaran sih. Gitu. Kemudian ini untuk HR nih, tadi yang mau masuk SDM tuh siapa? Riva ya. Riva mau masuk SDM. Nah, nanti kan kalau misalnya SDM itu lebih ke apa? Bakal jadi HR kan. Jadi HRD. Nah, nanti di sini tuh kamu belajar kayak aku nih. Aku kan di sini aku apa namanya? Aku HRD kan. Jadi aku di sini nanti kerjaannya tuh biasanya untuk rekrutmen, lebih ke rekrutmen. Jadi kamu sorting orang tuh yang mau magang atau bahkan yang mau jadi karyawan di sana gitu. Nah, ini lebih ke untuk HR admin ini udah pasti untuk yang SDM lah ya di FE. Nih, magangnya 3 bulan. Tapi kalau dari kampus sekarang ketentuannya berapa sih? 6 bulan ya? Iya, 6 bulan, Kak. Itu wajib Wajib. 6 bulan. Katanya wajib 6 bulan. Oke. Iya. Berarti itu SKS-nya full SKS untuk magang. Berarti udah nggak ada matkul kan? Maksudnya di saat kamu magang itu. Iya, waktu itu sih disampaikan sama Pak Usep kayak gitu ya, Kak. Kayak gitu ya. Iya. Nah, itu kalau Dikonversi gitu, Kak. akun sama juga nggak? Iya, dikonversi gitu katanya. Cuman ya tetap ada kayak tugas, terus tetap ada ujian gitu sih, Kak. Oh gitu. Nah, kemarin yang pas kamu PKL kan kamu udah magang wajib nih kan dari kampus ya? Ya. Nah, itu gimana ketentuannya? Masih sama kayak yang tahun lalu atau enggak sih? Masih sama. Jadi boleh pilih gitu loh, kita tuh boleh yang kayak tahun lalu atau yang ikut kampus Merdeka ini gitu, Kak. Oh gitu, oke. Nah kalau kemarin ini kan kalau di ini tuh 3 bulan tuh minimal ya kalau di kita. Jadi kalau misalnya memang karena kan kita juga udah kerjasama nih sama FE ya kan, yang artinya untuk manage sama akun itu juga karena kalau misalnya kalian memang wajib 6 bulan, kita juga bolehin kalian 6 bulan di sini. Jadi nggak terbatas cuma 3 bulan gitu. Karena di sini 3 bulan tuh lebih ke untuk orang yang mau apa ya, maksudnya orang yang mau magang sendiri gitu loh, maksudnya ngerti nggak? Jadi bukan magang wajib dari kampus gitu. Jadi karena memang dia pengen magang aja, nah kita targetin di sini kita minimal 3 bulan. Tapi kalau misalnya dari kampus nyuruhnya atau ngingininnya kamu misalnya 6 bulan atau setahun, nah kita itu juga terbuka gitu. Jadi kita nggak masalah kalau misalnya kamu mau magang 6 bulan di sini sesuai dengan ketentuan kampus kayak gitu. Nah, tapi kan kadang ada ya kampus yang cuma minimal kalau dulu aku itu minimal tuh 40 hari. 40 hari kerja. Jadi kurang lebih 2 bulanan lah ya, 2 bulanan. Nah, tapi kan misalnya kalau dari teks murahnya ini minimal 3 bulan, berarti aku harus ngikutin ngikutin kontraknya dia dong selama 3 bulan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang 6 bulan lebih dari kontraknya yang ada di teks murah itu nggak masalah gitu. Cuma kan dulu masalahnya adalah kita yang masih 40 hari gitu, jadi memang harus ngikutin kan gitu. Kemudian juga ini siap bekerja dengan deadline, terus juga sama kontraknya juga 3 bulan, tapi bisa disesuaikan gitu. Ada juga kemarin dari kampus lainnya dia minimal itu dari kampusnya tuh 5 bulan kan, 5 bulan. Nah jadi ya udah masuk ke kita selama 5 bulan gitu. Jadi kita ngikutin seberapa lama kamu mau magang gitu. Nah terus ini untuk admin salah, untuk akun. Kita kalau akun itu kita adanya untuk admin purchasing gitu, lebih nih untuk jurusan akuntansi, terus juga sama 3 bulan juga. Kalau purchasing ini lebih ngurusin kayak sama sih kayak finance ya, kayak akuntan juga gitu, ngurusin kayak apa namanya
penghitungan jam kerja pekerja kita gitu. Terus juga untuk hal-hal yang berkaitan sama purchasing lah gitu. Nah, ini untuk yang akuntansi. Kalau akuntansi itu ada S1 ada D3 kan ya? Iya Kak, Iya. betul. Ada S1 ada D3. Nah, sama kan Mene juga ada S1 D3 kan ya. Nah, kalau D3 akun itu dia sama ada peminatan juga atau enggak sih? Atau udah D3 doang? Atau akun aja gitu? Sama aja ada ininya ya? Ada kayak audit, terus keuangan. Iya udah nggak tadi? Audit, keuangan, sama satunya lagi ya? Iya Masih kayaknya Kak. Tapi rata-rata udah pada selesai PKL kalau yang D3. kalau yang D3 ya? Nah, ini berarti kamu semester 7 lulusnya tahun depan ya? Iya 2022. Iya, tahun depan ya. Oke. Nah, kalau Riva semester 5 ya. Semester 6 mau masuk semester 6. Mau masuk semester 5. Mau masuk semester 5. Oh, masih panjang. Iya. Kamu berarti 2019 ya? Iya. Iya 2019. benar ya 2019. Oh, oke. Oke, nah itu sih paling kalau misalnya dari kita itu ada 3 posisi. Sebenarnya kalau misalnya ada lagi, ada untuk desain grafis. Kalau misalnya kita tuh ada untuk desain grafis, terus juga kita butuh untuk video editor. Cuma kan kalau misalnya untuk laporan magang, memang itu kan harus ditempatin sesuai dengan peminatan kalian kan ya kan? Nah, jadi kenapa aku nggak cantumin, kenapa aku nggak masukin semua list yang memang kita butuh, karena nggak bisa dong kamu nanti misalnya kamu jadi desain grafis, terus laporannya harus SDM kan agak gimana gitu kan, karena kan nanti bakal nyantumin hal-hal yang kamu kerjain kan, gitu. Cuma kalau misalnya memang mau mau magang untuk diri sendiri gitu ya, magang bukan karena magang kampus, nah kita terbuka juga untuk posisi kayak gitu. Paling gitu sih kalau dari untuk pemaparan aku ya. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas. Oke, tadi kita udah dengar pemaparan dari Kak Velia, keren banget. Pasti teman-teman teman-teman mahasiswa di sini pasti ada yang makin penasaran nih sama pemaparan yang tadi dijelasin atau mungkin merasa kurang jelas. Teman-teman boleh langsung tanya menggunakan Feature Horizon atau kalau mau tanya lewat kolom chat juga boleh, nanti kita bacain pertanyaannya ya. Ayo teman-teman tanya mumpung ada Kak Velianya langsung. Soalnya orang sibuk ya Kak. Apa? Orang sibuk. mumpung lagi di sini nih. Kalau enggak kapan lagi kita nanya-nanya langsung. Aku vaksin tahu habis ini. Wah, mepet banget. Iya. Kak, apa tuh? Mau tanya itu berarti nanti kita bisa apply-nya kapan ya Kak? Apply-nya sebenarnya abis ini kamu mau apply juga nggak apa-apa, karena kan yang megang emailnya tuh aku, yang kita juga jadi tuh kalau di perusahaan kita juga terbuka untuk email, jadi kamu bisa kirim email atau via Indeed juga bisa sih. Kalau Indeed itu aku yang sortingin, kalau email juga aku yang pegang sih, cuma lebih ke atasan aku yang bakal sortingin untuk listnya gitu. Nggak apa-apa, kirim email aja. Emailnya aku taruh mana ya? Nanti untuk persyaratan segala buat kayak persyaratan administrasi nanti bakal diinfoin lagi Kak setelah ini. Iya, boleh. Nah, itu aku infoin kemana ya, Riva? Mungkin boleh itu berupa file ya Kak? Oh, enggak sih. Kalau misalnya untuk maksudnya untuk misalnya kan kayak kamu mau apply ke kita gitu, berkasnya apa aja gitu ya maksudnya? Iya Kak, iya kayak persyaratannya apa aja gitu. Paling CV sih, karena kan CV doang sih selama ini ya. Jadi misalnya nanti kan kamu kirim ke email nih, ini aku send deh di chat ya. Iya boleh Kak. Email.
Dah. Nih aku kasih emailnya sama berkasnya paling apa yang mau dikasih. Nah itu kan biasa kalau dari kampus kan ada surat pengantar ya. Surat pengantar untuk magang kan. Apa sih waktu itu aku jadi kayak. Iya betul Kak, dari Baak. Iya dari Baak kan. Nah itu nanti nyusul pas memang kamu keterima, pas memang kamu hari pertama masuk pun juga nggak masalah gitu. Jadi nggak perlu dicantumin. Terus juga kayak KHS, DHS itu juga nggak usah. Jadi memang pure kamu kasih CV aja ke kita sama Badi. Jangan lupa ya kalau misalnya kalian mau apply dimanapun, terus juga apa namanya mau untuk apa namanya email ke perusahaan, jangan cuma ngasih CV-nya aja gitu kan, karena nanti kita HRD bingung nih orang mau ngapain gitu. Jadi sebisa mungkin dikasih untuk apa namanya body text atau body email tuh kayak misalnya gini, pas kamu ngirim email, terus dicantumin tuh kan CV-nya apa namanya ya nyantumin CV, terus di situ ada kalimat pembuka, dear ibu personalia atau bapak ibu pimpinan PT bla 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 di tempat seperti yang saya jelaskan seperti yang saya dapatkan info dari siapa-siapa, ini ada lowongan bla 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 gitu. Jadi kayak semacam basa-basi lah gitu. Jadi biar HRD tuh tahu tujuan kamu tuh mau ngapain sih gitu ngirimin ini gitu. Nah, kemudian untuk subjeknya tuh bebas aja kamu entah nama kamu, misalnya kan biasanya kalau subjek tuh nama underscore posisi yang mau dilamar kan biasanya gitu. Nah itu bebas aja, nggak masalah. Pasti itu pasti kelihat kok kalau misalnya memang kamu mau ngelamar di kita gitu. Jelas, cukup jelas nggak, apa ada yang kurang? Aku mau nanya dong. Boleh. Kalau boleh tahu, kalau misalkan apply email buat magang kayak gini tuh dijawabnya berapa lama gitu ya Kak? Soalnya aku tuh sebelumnya pernah apply juga ke Teks Murah ini lewat email. Iya Kak. Nah terus aku kayak pengen tahu gitu, biasanya kalau misalkan apply gitu ada konfirmasi nggak sih Kak antara lolos atau enggaknya gitu? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kalau kita pribadi ya, kalau dari PT Teks Murah sendiri, kalau misalnya kita tertarik nih sama kamu gitu ya, itu pasti bakal langsung kita hubungin gitu. Kalau via email ya. Kalau misalnya kamu apply-nya itu lewat Indeed, itu kan pasti ada notif dong. Kalau misalnya keterima, maksudnya kita tertarik sama kamu atau kita nggak tertarik gitu, itu kan pasti ada infonya gitu kan. Cuma kalau misalnya lewat email biasanya sih kita bukan karena kita nggak lihat ya, cuma kitanya tertarik atau enggak. Nah biasanya aku hubunginnya yang memang aku ngelihat aku interest gitu. Nah aku tahu gini, ini kamu akuntansi ya? Iya Kak. Kamu akuntansi berarti apply-nya untuk admin purchasing? Iya betul. Oke, jadi gini, di kita itu untuk admin purchasing, jadi itu masih ada posisinya, maksudnya masih ada orangnya gitu. Jadi untuk yang posisinya memang masih tempatin orang, jadi kita keep dulu gitu. Nah nanti pas dia udah mau selesai, itu baru kita hubungin tuh kamu yang udah pada ngirimin email maupun kamu yang udah pada apply di Indeed gitu. Nah ini kan dia tuh kayaknya bareng sama aku deh selesainya di bulan depan. Nah kalau untuk kamu ini kamu magang kampus atau emang magang sendiri aja? Aku sih untuk magang kampus Kak, soalnya kan aku belum pernah magang juga kan sebelumnya, jadi emang tujuannya buat magang PKL ini. Oke, nah itu kapan? Maksudnya ditentuin nggak mulai bulan apa gitu loh? Sebenarnya sih itu tuh untuk apa sih namanya, di SKS-nya ada untuk semester 7 sih Kak. Cuman kalau misalkan udah boleh dilakuin dari sebelum-sebelumnya gitu.
Oke, paham. Oke. Boleh. Oke. Nanti apa namanya? Email. Coba ya. Aku lihat email. Emailnya namanya siapa? Aku Adinda CH84@gmail.com, Kak. Itu udah lama ya apply-nya? Sebentar. Seingat aku sih tanggal 27 Juli kemarin, Kak. Oke. Nah, jadi gini ya, pas waktu itu aku kirim email sama itu Pak yang waktu itu sempat di-blast nggak Iya, untuk foto, ya kan? iya, Kak. Aku dapat soalnya Ah, infonya dari dosen, ada dari Ibu Lia. iya. Heeh. Nah, itu kan waktu itu setelah aku kirim proposal sama aku kasih hard copy-nya, itu tuh di Mene itu langsung di-blast kan untuk infonya. Nah, pas itu juga banyak tuh anak akuntansi yang langsung nelpon ke kantor kita, justru malah ada yang mau nyamperin ke kantor yang kantor legal kita, jadi bukan di kantor operasional kita gitu. Nah, dari situ udah banyak tuh yang pada ngirimin untuk admin purchasing, tapi kenapa kita nggak proses, karena memang di situ masih ada slotnya. Nah, cuma kalau misalnya memang itu nanti September kamu masih bisa untuk baru mulai, nanti aku hubungin lagi. Jadi kan kita nih mau sorting list lagi, jadi kayaknya sih akhir Agustus sih aku bakal ngeliat lagi, karena kan dia udah mau selesai nih bulan depan gitu. Nanti coba boleh dikirimin lagi kali ya. Oke, siap, Kak. Soalnya. Makasih banyak ya, Kak, atas infonya. Sama-sama loh. Oke. Ada lagi nggak? Tadi aku lihat ada di chat, Ya, di ada yang kolom chat bertanya ya. nih Kak dari Herlinda R Indonesia. Uh-uh. Saya izin bertanya untuk posisi purchasing admin intern menerima berapa orang ya Kak? Terima kasih. Kalau kita untuk yang posisi internnya itu kita butuhnya satu. Gimana ya maksudnya? Di masing-masing posisi itu kita butuhnya satu gitu. Makanya tadi kenapa aku bilang kalau mau gantian sama temennya, kalau temennya mau nunggu selama 3 bulan gitu. Kemarin itu aku sempat nawarin kan ya ke anak 2008, di bawah aku 2018. Ke anak 2018, mereka kan lagi magang-magang tuh bulan-bulan kemarin kan, lagi nyari-nyari magang. Aku sempat nawarin ke mereka, ayo siapa nih yang mau siapa yang mau masuk di perusahaan ini gitu kan, mau apply untuk sales admin gitu. Karena dimanapun aku magang ya atau aku kerja di situ, pasti aku tawarin ke anak-anak bawah dulu gitu. Karena aku udah tahu gitu, maksudnya aku ketemu kalian kan di kampus gitu, aku udah tahu cara kerjanya kalian gimana. Jadi di saat aku masukin kalian ke tempat di mana aku kerja, jadi itu nggak bakal malu-maluin aku lagi gitu. Nah, itu tuh mereka yang ngechat aku tuh banyak banget kan, nanyain kan gimana bla bla bla, terus mereka juga apply juga lumayan banyak. Nah, tapi di situ aku sorting lagi gitu. Jadi walaupun aku di sini, tapi aku nggak bisa ngejanjiin gitu loh, nggak bisa ngejanjiin kalian pasti keterima ya. Kalau misalnya memang kalian qualified, ya pasti bakal keterima gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu kalau misalnya temennya juga ada yang mau apply, ya udah silahkan bersaing gitu untuk mendapatkan satu posisi tersebut gitu. Jadi kalau emang temennya sabar ya, tetap mau masuk di sini, ya udah gantian aja 3 bulan. Suruh gantian 3 bulan setelahnya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari Ayu Aprilia. Izin bertanya Kak, untuk penerimaan mahasiswa magang hanya untuk jurusan akuntansi saja ya Kak? Enggak, tadi aku udah jelasin apa kamu Iya. ini ya buat masuk ya. Ini aku tampilin lagi untuk PPT-nya. Salah. Mana tuh? Nih, ini ada sales admin. Ini tadi yang nanya si Ayu ya.
Ayu ini apa? Jurusannya apa? Kamu ngambil prodi apa? Administrasi perkantoran, Kak. Oh, kamu AP ya? Iya. AP itu ada penjurusannya nggak? Maksudnya peminatannya? Maksudnya, Kak, gimana? Kayak misalnya kalau kita kan di Mene itu ada 3 ya, kayak manajemen SDM, terus manajemen keuangan, sama manajemen pemasaran. Kalau misalnya di AP itu ada kayak gitunya nggak? Paling lebih ke kayak sekretaris, Kak, kayak. Oke. Nah, ini bisa kok masuk. Nih, kamu jadi untuk sales admin nih, bisa dilihat untuk sales admin. Ini kan juga ngurusin ini ya, apa namanya, kayak persuratan gitu kan. Terus juga kamu ngurusin kayak apa sih, kayak sertifikasinya juga gitu. Nah, itu sama sih nih, sales admin bisa. Cuma kalau kayak HR sih enggak ya. Kalau kayak HR kan biasanya tuh lebih diambilnya untuk yang manajemen SDM sama psikologi, lebih ke sana. Sama ini purchasing admin gitu. Jadi kita untuk FE kita ada 3 ini sih. Ada sales admin, ada HR sama purchasing. Gitu. Nanti dicoba aja, bukan berarti yang itu apa namanya yang selain manage sama akun nggak bisa kok. Kan aku juga pasti lihat skillnya sama aku lihat pengalamannya juga. Gitu. Baik, Kak, makasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, yang paling menarik dan paling ditunggu-tunggu. Yang paling dicari-cari sama mahasiswa. Ya sudah pasti dari Ani Priscilia. Izin bertanya, Kak, untuk magang ini bentuknya paid atau unpaid ya? Ini paid. Jadi nanti kalian dibayar di sini. Wah. Biar kerja keras kalian itu tidak sia-sia ya. Terus ya FYI di depan kantornya tuh banyak makanan. Banyak makanan, banyak jajanan. Jadi kalian terus dekat sama Indomaret. Jadi pasti jajan terus. Jadi makin semangat ya daftar ke Texmora. Harus dong karena ada aku. Ada lagi nih Kak dari Inggit Fatiha. Maaf Kak, izin bertanya, kalau untuk skill biasanya yang Kakak lihat itu yang kayak gimana ya? Untuk skill, jadi recommended. Untuk skill yang biasanya aku lihat, aku urutin dari sales admin dulu ya. Kalau sales admin aku pasti lihat pertama pengalaman dia. Pengalaman dia pernah nggak nerima telepon dari orang, pernah negosiasi atau enggak, pernah karena gini, kebanyakan admin itu orang taunya cuma entry data, filling dokumen, terus pokoknya yang kayak berkaitan dengan pemberkasan doang gitu, dokumen nulis segala macam, entry data. Tapi di sini karena kita butuhnya sales intern, itu kita butuh orang yang bisa ngobrol sama orang, bisa komunikasi, bisa negosiasi. Jadi aku lihatnya dari situ. Apalagi kalau misalnya mereka pernah nanganin customer gitu ya, kayak nerima telepon, terus juga bukan cuma sekedar yang berbau adminnya doang gitu. Itu aku lihatnya di situ kalau untuk sales admin. Kalau untuk HR aku lihatnya aku belum pernah nyorting sih. Kalau yang HR kan aku yang disorting ya. Jadi kalau HR itu nih aku kasih tips aja, kalau buat yang HR itu biasanya mereka mau lihat kamu tuh bisa multitasking. Karena HRD itu kerjaannya banyak. Kamu bakal ngurusin gaji, kamu ngurusin absen, kamu ngurusin BPJS orang, kamu ngurusin rekrutmen juga gitu. Jadi kerjaannya tuh banyak. Bukan cuma yang kayak 1 tok atau 2 gitu. Nah, jadi sebisa mungkin cantumin aja kamu tuh orangnya multitasking, terus bisa under pressure. Habis itu terus biasanya yang bakal lebih dilirik sih kalau misalnya kamu udah punya pengalaman kayak dalam hal ini ya, kayak ya berbau HR gitu. Kalau aku dulu kan karena aku udah pernah magang juga ya. Jadi aku di situ aku pernah ngurusin KPI, aku pernah ngurusin
internal karyawan kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang dilihat kalau kamu mau ngambil HR admin. Terus kalau untuk purchasing, biasanya dilihatnya kemampuan kamu teliti atau enggak. Karena yang namanya akuntansi kan, salah satu digit atau beda satu perak aja tuh beda kan. Jadi itu yang dilihat, kamu teliti, terus kamu udah lebih bagus lagi kalau misalnya kamu udah pernah ikut pelatihan atau kayak kamu organisasi. Nah, aku lihat tuh organisasi lebih kamu aktif atau enggak gitu. Sekalipun kamu misalnya belum pernah punya pengalaman kerja ya, tapi kamu di organisasi atau di kayak UKM, apaan sih bener ya? UKM ya. Kalau ekskul UKM kan bener nggak? Ya kan. Nah, kalau kayak di UKM gitu, kamu pernah nanganin sesuatu yang berbau kayak gini, sesuatu yang berbau kamu mau lamar gitu. Nah, yang paling aku nggak akan saranin ke kalian adalah kalian nggak sesuaiin skill sama posisi yang kalian lamar gitu, karena jelas-jelas nggak akan dilirik gitu sama HRD. Jadi di mana kalian pernah punya pengalaman, lebih baik di situ kalian apply-nya sebagai posisi tersebut gitu. Tuh. Terus juga nih ada nanya ya, jajanannya rekomen apa? Banyak tahu, di situ ada cilor. Ada cilor, ada maklor. Iya, sama-sama Inggit. Oke, Kak. Sekarang aku deh ya, coba aku mau izin tanya nih, Kak. Boleh. Kalau kita udah magang nih di PT Texmora ini, kira-kira tuh kita ada peluang nggak sih nanti untuk jadi pegawai tetap di PT Texmoranya? Ada. Oh, Jadi ada. kalau misalnya kamu kompeten nih, dilihat ya sama direktur kita, itu ada kemungkinannya dua. Yang pertama, kamu bakal di-extend. Jadi karena dia senang nih sama kamu, sama hasil kerja kamu ya, kamu bakal di-extend, misalnya diperpanjang nih periode magangnya. Atau bisa juga kamu diangkat karyawan tapi lewat masa probation. Entah itu probationnya 3 bulan kah, atau misalnya probationnya sebulan karena dilihat kamu memang udah kompeten banget gitu. Jadi kalau di sini sebenarnya kalau dibilang ada jenjang karir ya ada gitu, tapi it's on you gitu. Kamu mau ambil untuk extend-nya atau mau ambil jadi jabatan karyawannya atau enggak gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Inggit. Kalau tahun depan buka magang lagi nih, nggak, Kak? Karena saya baru magang semester 7. Kita buka terus tahu. Tenang aja, kita tuh buka terus. Jadi kan aku udah kerjasama tuh sama Pak Indra ya. Jadi dan itu secara berkelanjutan. Jadi nggak cuma untuk semester ini doang, nggak cuma untuk masa-masa sekarang doang nih, tapi nanti bahkan mungkin sampai kamu lulus pun itu juga masih kita gitu. Jadi jangan takut, kita nggak cuma buat ini doang. Jadi kalau misalnya kamu mau apply-nya tahun depan atau kamu mau apply-nya mungkin bulan depan pun juga nggak masalah gitu. Baik banget ya kakaknya ya. Iya dong. Mudah-mudahan mungkin ada yang mau nanya lagi nih. Kalau gitu. Iya, sama-sama. Ayo tanya lagi mumpung ada. Berarti Inggit sekarang semester berapa dong? Semester 5. Oh, semester 5. Oh iya, sama kayak Riva berarti ya. Oh ya Kak, mungkin satu lagi deh pertanyaan dari aku. Ini aku Boleh. penasaran juga kalau kita magang di suatu perusahaan tuh sebenarnya kita di mentoring atau enggak? Atau gimana sih Kak sistemnya? Kalau di mentoring itu udah pasti. Karena di mana-mana yang namanya anak magang itu punya PIC kan. Pasti kamu punya atasan yang bakal naungin kamu gitu. Entah dia ngasih job desk ke kamu, ngasih kayak misalnya ngasih project ya, kayak kamu nih dalam sebulan ini misalnya kamu ngerjain apa aja gitu kan, misalnya ada 4 pekerjaan. Nah nanti kayak misalnya
untuk sales admin nih, mungkin ini baru ya untuk kamu megang kayak iProk nih, ini aplikasi ini apa, kamu nggak tahu nih apa ya gitu. Karena kan yang namanya anak magang sebelumnya belum pernah punya pengalaman dong, ya kan? Nggak mungkin langsung namanya dilepas kayak gitu aja. Pasti kamu tetap tetap diarahin gitu. Kayak tadi aku denger itu yang narasumbernya itu ngomong kan kayak kamu sebagai anak magang tuh harus inisiatif, itu bener banget. Jadi bukan berarti kamu cuma nunggu arahan dari atasan doang, tapi kamu juga harus kayak mungkin kamu belum tahu nih gimana sih cara pengoperasiannya, terus apa aja ya mesti gue kerjain. Nah itu kamu tuh harus inisiatif sendiri gitu. Cari-cari sendiri dulu gitu, misalnya ini cara ngerjainnya gimana ya, kayak kamu baru pertama kali pegang HP deh, pasti kan kamu utak-atik dulu dong, ya kan? Jadi ya itu utak-atik, tapi nanti kalau misalnya udah mentok, aduh nggak ngerti nih gimana ya, baru ditanya gitu. Dan nggak mungkin ada yang namanya anak magang itu dilepas, tuh nggak mungkin. Gitu. Apalagi dibilang anak magang itu dijadiin babu. Tuh aku nggak tahu itu perusahaan mana ya, cuma selama aku magang, aku nggak pernah ngerasa aku dibabuin gitu loh. Jadi kayak ya motivasinya adalah magang bukan hanya cuma sekedar kamu kerja aja sih. Biar kamu nggak ngerasa kecewa, biar nggak ngerasa dibabuin gitu. Jadi walaupun kamu cuma statusnya anak magang, tapi belajar coba untuk kasih yang lebih gitu. Bukan cuma sekedar kerja aja, untuk sekedar magang aja gitu. Jadi kita tetap di-mentoring, tapi tetap harus ada inisiatif dari diri sendiri juga ya, Kak. Betul. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kak mau nanya, tapi agak OT, Kak. Misalnya kita magangnya, terus kan kita pasti bakal berusaha untuk membantu semua orang gitu kan. Kayak yang kakak bilang, nah cuman gimana caranya supaya kita tetap gak jadi people pleasure juga, Kak. Takutnya jadi nggak bisa bilang tidak gitu, Kak. Nanti misalnya kayak ada yang bilang, oh sini aja gitu, Kak. Ini dari yang Aku aku baca nih. gak bisa kita masih bakal bisa buat semua orang kayak kita lakuin yang sebisa kamu gimana sih terlalu kalimatnya, lakuin sebisa yang kamu bisa. Kalau misalnya kamu nggak bisa, kamu misalnya dimintain tolong nih, ini tolong dong, kayak apalagi kamu tahu itu bukan bidang kamu ya, itu bukan bidang kamu, bukan pekerjaan kamu, bukan pekerjaan yang harusnya kamu handle, dan itu memang bukan bidang kerja kamu boleh loh bilang buat bilang nggak bisa atau enggak, itu bukan malah jadi kesalahan karena memang itu bukan bidang kamu gitu. Tapi kalau kamu memang tetap mau mencoba untuk membantu gitu ya minimal ngomong aja kayak coba ya aku lihat dulu, aku usahain sebisa aku, kalau misalnya nanti aku mentok maaf aja aku nggak bisa bantu, tapi ini aku coba dulu, paling gitu ngomongnya. Jadi kayak aku nih ya, aku kan HR ya, aku HRD di sana, tapi aku juga harus ngerangkap jadi telemarketing. Karena kayak masih ada korelasinya gitu untuk karena aku sama-sama ke kampus lah intinya gitu. Tapi sebenarnya itu tuh bukan bidang aku gitu. Aku tidak harusnya mengurusi sebagai telemarketing karena itu jauh banget kan, kayak tadi aku bilang ada orang yang memang dia dikasih gift untuk bisa komunikasi sama orang untuk negosiasi bla bla bla. Sedangkan kalau aku nggak bisa kayak gitu, kayak yang untuk nawarin produk, aku nanya-nanyain sampai dia mau beli barang aku rasa aku nggak punya kemampuan itu. Tapi itu kayak itu tuh langsung gitu ya disuruh ya sama atasan, kayak kamu disuruh sama atasan mau nggak mau kamu kerjain dong, bener gak sih? Kayak mau nolak tuh juga nggak bisa gitu, kecuali kan kalau sama temen rekan kerja gitu ya. Kalau sama rekan kerja masih enak lah bilang nggak bisa gue, coba dulu aja gitu sendiri gitu kan, masih enak lah nolaknya. Cuma kan kalau dari atasan tuh yang aduh mau nolak juga gimana kan. Jadi ya nggak usah yang didengerin banget, maksudnya nggak usah yang kayak sampai bikin kamu tertekan, tapi kamu lakuin dulu sebisa kamu gitu. Kalau misalnya itu udah kamu kasih yang terbaik, udah memang itu kapasitas kamu segitu, ya udah gitu. Jangan sampai kamu jadi tertekan hanya karena kerjaan. Tuh poinnya. Jadi biar nggak kecewa di saat kerja, biar nggak ngerasa dibudakin. Karena kamu ngelakuin apa yang memang udah bisa kamu lakuin, apa yang terbaik yang kamu lakuin.
gitu. Jadi do your best ya Kak. Betul. Oke, keren banget nih pembicara kita pada siang hari ini. Makasih banyak buat Kak Felia Nanda. Sama. Selaku perwakilan dari PT Teks Murah, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di hari libur seperti ini. Semoga teman-teman mahasiswa kita nih, adik-adiknya kakak, bisa mendapatkan arahan dan tahu mau magang di mana sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekali lagi makasih banyak ya Kak. Nah, sebelum ditutup nih aku mau sesi dokumentasi dulu ya. Iya. Ini teman-teman yang nggak berhalangan yang bisa on cam, on cam ya. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, aduh. Makasih banyak karena kita udah di penghujung acara dan waktunya juga habis. Jadi kita langsung tutup aja. Sebelumnya makasih banyak banget buat Kak Feliananda dan juga teman-teman yang udah join. Mungkin nanti kalau masih ada yang tanya-tanya lagi bisa langsung tanya ke kakaknya ya. Mungkin bisa share Instagramnya atau apa? Boleh. Boleh aku share di chat aja ya. Oke. Apa nih? Line kali ya? Boleh Line atau Instagram. Sebenarnya sama aja sih, ID Line, Instagram juga sama aja namanya. Oke. Aku copy dulu. Nanti boleh chat aku kalau mau tanya-tanya atau terkait kuliah juga boleh. Oke, makasih banyak Kak Felia. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Makasih Kak. Buat teman-teman udah boleh keluar dari ruangan Zoom ya. Aku leave duluan ya. Iya Kak. Thank you. Makasih. Put your love in the hand now, baby. I'm begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to